Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku Nesias. Jadi di video kali ini kita akan bahas materi IPA kelas 9 semester 2, yaitu di part 2 ini kita akan membahas teori dasar kemagnetan. So langsung saja kita mulai ya. Perkembangan peradaban manusia tidak terlepas dari penemuan magnet. Mulai dari speaker, telepon, televisi, bel rumah, dan berbagai peralatan yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari memanfaatkan magnet sebagai komponen utamanya. Akan tetapi, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan magnet? Lalu dari manakah magnet berasal? Dapatkah sifat kemagnetan suatu bahan itu hilang? Atau dapatkah kita membuat magnet? Kita akan bahas mulai dari konsep gaya magnet. Kata magnet itu berasal dari bahasa Yunani yaitu magnetis lithos yang berarti batu magnesian. Magnesia adalah nama sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa, sekarang berada di wilayah Turki. Di wilayah tersebut terkandung batu magnet yang ditemukan sejak zaman dahulu. Magnet terbuat dari logam seperti besi dan baja. Nah, bentuk magnet itu ada dua ya guys di bab kali ini, ada yang magnet U dan juga magnet batang. Magnet itu selalu mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub-kutub magnet yang senama bila didekatkan akan tolak-menolak, sedangkan kutub-kutub magnet yang berbeda nama bila didekatkan akan tarik-menarik. Nah, ini contoh gambarnya ya guys. Kalau misalnya kutub utara didekatkan kutub selatan pasti akan saling tarik-menarik, sedangkan kalau kutub utara didekatkan kutub utara pasti akan tolak-menolak. Dari manakah kekuatan magnet berasal? Terus apa bedanya gaya magnet dengan gaya listrik? Mari mengingat materi tentang gaya listrik. Gaya listrik itu berasal dari adanya interaksi antara muatan listrik. Sedangkan gaya magnet berasal dari adanya interaksi antara kutub-kutub magnet yang ditimbulkan oleh gerakan muatan listrik elektron pada benda. Nah, ini ada dua contoh gambar ya guys. Gambar yang pertama itu kutub utara dan kutub selatan partikel elementer magnet pada benda tersebut itu tersebar secara acak sehingga benda tidak memiliki sifat magnet. Sedangkan gambar kedua itu pada beberapa jenis logam tertentu seperti besi dan baja, sejumlah magnet elementer apabila diinduksi dapat disusun berbaris pada arah tertentu sehingga benda bersifat sebagai magnet. Jadi kayak bahasa gampangnya gitu guys. Kalau misalnya sebuah benda itu arahnya berantakan berarti dia nggak punya magnet. Sedangkan kalau misalnya tersusun rapi berarti dia punya magnet. Nah guys, sekarang kita akan membahas apa itu ferromagnetik, diamagnetik, dan juga paramagnetik. Benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet itu termasuk pada benda ferromagnetik. Misalnya besi, baja, kobalt, dan nikel. Terus, kalau benda-benda yang ditarik lemah oleh magnet termasuk pada kelompok benda paramagnetik. Misalnya magnesium, molibdenum, dan litium. Terus, kalau benda-benda yang kayak tidak dapat ditarik oleh magnet termasuk pada kelompok diamagnetik. Misalnya perak, emas, tembaga, dan juga bismut. Berikutnya, bagaimana sih cara membuat magnet? Magnet itu tidak hanya dapat ditemukan di alam sebagai magnet alami, tetapi ada juga benda yang dapat dibuat menjadi bersifat magnet. Terus tahukah kamu bagaimana cara membuat magnet? Yang pertama bisa dengan cara menggosok, yang kedua bisa cara induksi aliran listrik, yang ketiga dengan induksi, influensi atau imbas, dan yang keempat dengan cara menentukan kutub-kutub magnet. Nah, yang pertama cara membuat magnet dengan cara menggosok. Besi dapat dijadikan magnet dengan cara menggosok. Besi digosok dengan arah yang tetap agar magnet elementer dapat diatur untuk menuju ke satu arah saja. Nah, perhatikan gambar 6.14. Ujung kutub selatan magnet yang digosokkan dari ujung besi B ke A akan mengubah besi menjadi magnet dengan kutub selatan pada ujung B dan kutub utara pada ujung A. Jadi ujung batang besi yang pertama kali digosok akan memiliki kutub yang sama dengan kutub magnet yang menggosoknya. Sekarang coba deh pikirkan, bagaimana sih kutub magnet besi jika kutub utara magnet digosokkan pada besi dengan arah B ke A? Yang kedua, cara membuat magnet dengan induksi. Baja dan besi dapat dijadikan magnet dengan cara menginduksi.
atau mendekatkannya dengan magnet selama beberapa waktu. Perhatikan gambar 6.15. Sifat magnet menunjukkan bahwa magnet akan saling tarik-menarik jika kutub yang berbeda didekatkan dan tolak-menolak jika kutub yang sama didekatkan. Sehingga ujung B akan menjadi kutub utara dan ujung A akan menjadi kutub selatan. Jadi guys, kita dapat simpulkan bahwa ujung besi atau baja yang berdekatan dengan kutub magnet batang akan memiliki kutub yang berlawanan dengan kutub magnet penginduksinya. Yang ketiga ada dengan cara elektromagnetik. Nah, magnet itu juga dapat dibuat dengan cara meliliti besi atau baja dengan kawat penghantar yang dialiri arus DC atau arus listrik searah. Magnet yang dibuat dengan cara demikian disebut elektromagnet. Lalu mengapa harus arus DC? Karena arus DC itu dapat menyamakan arah magnet elementer pada besi atau baja. Kemudian apabila sebuah magnet dialiri listrik bolak-balik AC dengan tegangan normal, maka sifat kemagnetannya itu akan hilang. Sekarang bagaimana cara menentukan kutub magnetnya? Jadi kutub magnet besi atau baja yang terbentuk tergantung pada arah lilitan kawat penghantar. Jika arah arus berlawanan dengan arah jarum jam, maka ujung A besi atau baja tersebut akan menjadi kutub utara dan ujung B akan menjadi kutub selatan. Sebaliknya guys, jika arah arus searah dengan jarum jam, maka ujung A besi atau baja akan menjadi kutub selatan dan ujung B akan menjadi kutub utara. Perhatikan gambar 6.16. Dengan pola lilitan tersebut, maka ujung A akan menjadi kutub selatan dan ujung B akan menjadi kutub utara. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. And see you guys in the next video. Bye-bye!